Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan trader. Ketemu lagi dengan Eko Trijuni di Weekly Outlook bersama forexmf.com. Hari ini hari Senin tanggal 30 Maret 2020, sekarang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum kita membahas seperti biasa, eh, peluang-peluang market secara teknikal, saya mau ajak dulu rekan-rekan untuk membaca sejenak data ekonomi yang akan dirilis di sepanjang pekan ini. Mulai tadi pagi ya, hari ini, hari Senin tanggal 30, pukul 4.43 waktu Indonesia Barat, tadi pagi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump berpidato, intinya dia akan memperpanjang untuk masa pemantauan coronavirus. Kemudian untuk besok ini pekan ini sangat menarik, saya yakin. Untuk besok hari Selasa tanggal 31 Maret pukul 7 kita bisa lihat ada data dari New Zealand yaitu ANZ Business Confidence minus 19,4, forecast-nya belum kita ketahui, tapi ini pasti akan sangat berpengaruh pada dolar New Zealand. Kemudian ada data dari China juga, manufacturing PMI pukul 8 waktu Indonesia Barat besok. Kita tahu bahwa coronavirus ini asal muasalnya dari China, dari Wuhan ya. Kemudian menyebar ke seantero dunia. Dan kabar baiknya adalah di Cina sendiri sudah mereda ya. Disease ini sudah dinyatakan berakhir, para tenaga kesehatan dari Wuhan pun sudah dipulangkan ke daerah asal mereka masing-masing, dan warga Wuhan terutama dan Cina pada umumnya sudah bisa lega lah ya untuk sekarang. Mudah-mudahan di Indonesia juga akan seperti itu. Kita tahu bahwa jumlah pasien yang sembuh pun mengalami peningkatan, meskipun jumlah pasien yang tidak bisa diselamatkan juga meningkat, tapi seiring dengan waktu kita yakin jumlah pasien yang mengalami kesembuhan akan meningkat signifikan juga. Polanya seperti itu. Nah, kembali ke China, data manufacturing PMI besok pukul 8 waktu Indonesia Barat diperkirakan naik dari 35,7 menjadi 44,9. Ini berarti positif untuk PMI-nya, data PMI-nya. Dan ini biasanya akan diikuti juga oleh pergerakan di dolar Australia dan dolar New Zealand. Jadi kalau data ini kita perlu juga perhatikan besok peluang di Aussie dan Kiwi. Dan kita tahu bahwa China sendiri juga tadi sudah kembali melakukan stimulus ekonomi untuk membantu perekonomian yang sempat tersendat ketika terjadi wabah virus corona. Responnya cukup positif, dan ini kemungkinan besar akan berpengaruh ke Kiwi dan Aussie. Jadi kalau untuk Kiwi dan Aussie, kalau berdasarkan fundamentalnya dikaitkan dengan data dari Cina, dan kita tahu bahwa Aussie dan Australia dan Cina itu merupakan partner dagang ya. Jadi partner dagang terbesar Australia itu Cina salah satunya. Kemudian datanya positif, ada kemungkinan akan direspon atau diikuti oleh penguatan Aussie dan Kiwi. Lalu pukul 21 waktu Indonesia Barat dari Amerika Serikat ada data dari CB Consumer Confidence yang diperkirakan turun dari 130,7 ke 119,1. Ini kemungkinan kalau memang penurunannya seperti ini, apalagi kalau lebih rendah ya, US dollar kemungkinan akan melemah di besok setelah data ini dirilis. Nah, kalau itu terjadi maka ada kemungkinan gold berpeluang untuk melanjutkan penguatan. Kita tahu bahwa gold sempat menguat dan terkoreksi sebentar. Sekarang kita lihat secara teknikal seperti apa. Dengan adanya data ini kemungkinan akan kembali rebound goldnya. Lalu di hari Rabu ini sangat menarik. Pukul 19 lebih 15 waktu Indonesia Barat, data dari Amerika Serikat ADP Non-Farm Employment Change atau ADP Non-Farm Payroll ini kayak semacam apa ya, bisa dikatakan data pendahuluan. Kalau data ini dikeluarkan oleh pihak swasta, automatic data processing, diperkirakan ini dari 183.000 menjadi minus 125.000. Berarti ini diperkirakan untuk di sektor swasta, pertumbuhan pekerjanya yang di bulan Januari itu mengalami pertumbuhan sebesar 183.000, di bulan Februari diperkirakan akan berkurang sebesar 125.000 pertumbuhan
jumlah pekerjanya. Nah, ini datanya negatif, pesimis bagi US dollar. Dan ada kemungkinan ini akan diikuti oleh pelemahan US dollar lagi. Ditambah lagi kalau kita lihat data berikutnya pukul 21 waktu Indonesia Barat, di hari Rabu tanggal 1 April, dari 50,1 menjadi 46,0 untuk data ISM Manufacturing PMI-nya. Ya, jadi ini dia. Jadi ini dua data high impact dari Amerika di hari Rabu tanggal 1 April itu memperlihatkan kemungkinan yang pesimistis ya. Kita ke data yang lain. Kemudian yang paling penting adalah di hari Jumat tanggal 3 April 2020 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, data yang sangat penting, US non-farm payroll, pertama kali kita akan bahas, dari 273.000 diperkirakan berkurang ke minus 81.000. Ini juga sangat pesimistis, saudara-saudara. Nah, unemployment rate-nya juga naik dari perkiraannya ya, dari 3,5% jadi 3,8%. Average hourly earnings-nya turun dari 0,3% jadi 0,2%. Diperkirakan seperti itu. Tambah lagi, ISM Non-Manufacturing PMI pukul 21-nya, prediksinya juga pesimis dari 57,3 jadi 48,0. So, secara umum, data dari Amerika proyeksinya pesimis untuk US dollar. Artinya, kita punya peluang buy di gold, nanti kita akan lihat teknikalnya seperti apa. Kita juga punya peluang buy di mata uang seperti Aussie dan Kiwi. Oke. Kemudian kita mau lihat untuk teknikalnya. Kita akan lihat dari gold dulu. Oke. Gold dari angka yang rendah ini, ya, kalau kita lihat dari 1451-an sempat menguat dia hampir ke 1650 ya, tepatnya 1643,68. Dan koreksi lagi seperti ini, tapi kalau kita lihat ini kita bisa melihat ada golden cross di exponential moving average 50 dan exponential moving average 100 di time frame 4 jam. Kemudian stochastic 4 jam juga hampir oversold. Jadi untuk saat ini saya pikir kita tinggal ambil Fibonacci retracement dari sini swing low-nya, swing high-nya di sini. Kalau saya melihat kita punya support di sini 1596,36, mungkin akan ada konfirmasi sinyal buy di area ini, apalagi ini ada golden cross-nya di sini. Tapi kita perlu antisipasi juga rekan-rekan. Untuk saat ini saya mau ambil supportnya di sini aja deh. Supportnya di kisaran 1547,5. Kalau ternyata dia nanti berhasil break ke bawah support ini, kemungkinan baru akan terbuka peluang pelemahan gold ke 1524,77 sampai 1496,64. Tapi selama dia belum break ke bawah itu, bahkan kita juga punya support di sini ya 1598,36. Kalau nanti di area ini muncul sinyal buy, ini sudah oversold ya, hampir oversold. Muncul sinyal buy di area ini, kemungkinan rebound setidaknya ke 1643,83. Jadi untuk gold ada kemungkinan rebound ke 1643,83 lagi. Asal dia tidak break ke bawah 1446,72. Itu ya. Untuk gold. Kemudian kita coba lihat Aussie. Oh, Aussie kita sudah punya posisi buy ya. Terutama ini tadi berdasarkan siklus. Tapi ini intraday ya. Ini signal intraday supaya tidak membingungkan. Saya hilangkan dulu. Signal intraday tadi dari forexmf.com kita sudah keluarkan ke aplikasi untuk nasabah-nasabah. Tapi ini untuk jangka menengahnya yang akan kita lihat. Kita lihat di time frame 4 jam memang exponential moving average 50 masih berada di bawah exponential moving average 100 kalau di 4 jam. Tapi kita bisa lihat bahwa ini ada satu long candle atau long day istilahnya, dan dia sudah break ke atas exponential moving average 100. Ditambah lagi faktor fundamental yang tadi ada memungkinkan untuk penguatan Aussie. Tapi memang untuk penguatan Aussie kami tidak berani memprediksikan terlalu tinggi. Karena pertama kita punya area resistennya di sini. Oke. Kalau kita perhatikan dia break tertahan di area 0.6208 yang adalah area resisten berdasarkan price action ini.
maka dia sempat balik lagi kan. Nah, tapi kalau nanti dia sempat berhasil break ke atas 1.6208, maka kita bisa memperkirakan penguatan Aussie ke kisaran 0.63844 untuk pekan ini. Sebagai antisipasinya, kita perlu perhatikan kalau dia nanti berhasil break ke bawah ini, area support ini 0.60158, ada kemungkinan Aussie akan kembali melemah ke 0.5870. Kiwi juga sama seperti Aussie ya. Jadi dia sempat tertahan di resisten ini, dia sudah break ke atas exponential moving average 100. Kita punya resisten di sini, ini resistennya. Dia tertahan, break koreksi sedikit tapi dia masih di atas exponential moving average 100 di time frame 4 jam. Jadi kalau dia break ke atas 0.6070 atau 607 sekian ya, 6070 ambil saja, maka ada kemungkinan dia akan kejar ke area resisten selanjutnya yang itu ada di area ini. Nah, ini area resisten selanjutnya. Itu 0.62 lah. Antisipasinya sebaliknya kalau dia break ke bawah ini kita punya supportnya di sini. Kalau dia break ke bawah 0.5895 katakanlah, maka ada kemungkinan Kiwi akan kembali melemah ke 0.5775. Oke, itu mungkin untuk technical hari ini, minggu ini yang bisa kita manfaatkan. Sekali lagi, jangan lupa batasi risiko Anda dengan salah satunya mempergunakan stop loss. Dan jangan lupa pula pergunakan modal secukupnya, jangan sampai overtrade. Dan jangan lupa, di kondisi seperti ini, selalu jaga kesehatan, patuhi himbauan pemerintah untuk tetap di rumah. Saya juga sudah di rumah saat ini. Jaga kebersihan, cuci tangan jangan pernah lupa, hindari mempergunakan hand sanitizer terlalu banyak. Lebih efektif cuci tangan dengan sabun, dan saling menguatkan. Semoga wabah ini cepat berlalu dan semua bisa kembali hidup normal. Selamat siang, selamat berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.